Sukses menjadi orang tua tentu menjadi harapan kita semua sebagai ayah dan bunda. Untuk itu, kita terdorong untuk belajar parenting yang dianggap sebagai ilmu tentang mengasuh dan mendidik anak-anak. Namun, tahukah ayah bunda semuanya bahwa inti dari belajar parenting sesungguhnya adalah belajar untuk melatih, mengelola, dan mendidik diri kita sendiri sebagai orang tua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena di 7 tahun pertama kehidupan anak-anak kita, mereka berfungsi sebagai spons ya. Mereka daya serapnya itu seperti spons yang bisa menyerap apa saja yang ia lihat, dengar, dan rasakan dari sekitarnya. Tentu saja orang tua, ayah bunda adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak. Karena itu, apa yang ayah bunda lakukan, apa yang ayah bunda ucapkan, apa yang ayah bunda rasakan juga akan diterima, dirasakan oleh anak-anak. Maka ketika sebagai orang tua kita bisa mengelola dan mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, cara kita merespon, maka itu akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang fisik, mental, maupun psikologis anak-anak kita. Anak-anak yang banyak melihat kebaikan, merasakan kasih sayang, mendengar pujian, apresiasi dari orang tuanya akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, punya konsep diri atau penilaian yang positif pada dirinya. Sebaliknya, anak-anak yang di masa kecilnya sering melihat pertengkaran orang tuanya, sering mendapat cacian atau makian, sering merasakan pukulan atau cubitan, membuat mereka tidak percaya diri pada akhirnya, membuat mereka menilai dirinya tidak berharga, tidak dicintai, sering dibandingkan dengan kakak ataupun adiknya atau bahkan teman-temannya, membuat hati mereka jadi berkecil hati. Ayah bunda sekalian, tentu menjadi orang tua tidaklah mudah. Itu sebabnya kita perlu untuk semangat belajar, terdorong untuk memperbaiki diri kita, terdorong untuk mengenali diri kita. Kalau selama ini kita merasa kesulitan dalam mengasuh anak-anak, kalau selama ini kita merasa tidak mudah mengelola emosi kita, kalau selama ini kita merasa ada yang salah dalam pola asuh kita, maka penting sekali tentunya untuk kita belajar, untuk kita melakukan konsultasi atau bahkan melepaskan inner child ya, jiwa kanak-kanak dalam diri kita yang mungkin ada yang terluka akibat pengalaman masa lalu ataupun pola asuh orang tua terhadap kita. Ya, kesadaran ini akan membantu kita untuk memperbaiki pola asuh kita dan anak cucu keturunan kita ke depan agar tidak mengulang pola yang sama dari garis keturunan yang atas. Kalau kita menyadari ada yang keliru di pola asuh orang tua kita di masa lalu, maka stop di diri kita ya, lepaskan segala ganjalan ataupun mental block ataupun inner child atau yang disebut luka batin yang kita masih rasakan atau terpendam di pikiran bawah sadar kita, memaafkan orang tua kita, berdamai dengan masa lalu kita ya, sehingga saat ini dan ke depan setelah melepaskan luka-luka batin itu dan perasaan-perasaan yang terpendam selama ini, kita bisa menjadi diri kita yang baru, diri kita yang bahagia, dan diri kita yang lebih baik dalam merespon dan mendidik anak-anak kita. Kita semua layak untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu pada anak-anak kita tidak menjadi halangan untuk kita memperbaiki semuanya ke depan. Ya, anak-anak butuh rasa aman. Anak-anak butuh untuk merasa diterima dan anak-anak butuh untuk merasa dicintai oleh orang tuanya. Ketika anak-anak merasa tidak dicintai, dia akan merasa tidak berharga, tidak layak. Dan ini tentu tidak baik buat perkembangan anak-anak kita. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah bersikap, merespon, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat anak-anak kita merasa dicintai, merasa dirinya berharga, merasa dirinya layak, sukses, berprestasi,
dan berbakti pada orang tuanya. Semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang tua yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bila ayah bunda membutuhkan konsultasi parenting, bisa klik link di profil kami untuk mendapatkan layanan konsultasi. Semoga bermanfaat, sehat, dan bahagia selalu untuk ayah bunda sekeluarga.